Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Di video kali ini aku ingin ngobrol ringan aja, tapi masih ada kaitannya dengan sholawat, yaitu tentang pentingnya kita ke luar negeri. Entah itu dalam rangka traveling, entah itu dalam rangka belajar dan lain-lain. Dan ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita menggapai impian dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah salah satunya dengan wasilah kita baca sholawat. Jadi kayak apa kisahnya? Tonton terus videonya ya. Mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin aku dari channel yang pertama sampai yang sekarang ini udah sering denger aku ngebahas tentang keajaiban sholawat bisa keliling dunia. Bahkan memang keliling dunia itu adalah salah satu impian aku yang selalu aku panjatkan dalam setiap doa aku. Tapi aku yakin gak semua orang pingin keliling dunia atau punya impian keliling dunia. Tapi aku juga yakin banyak di antara kita yang suka jalan-jalan atau suka traveling. Bahkan dalam agama kita sendiri, salah satu rukun Islam itu adalah pergi haji kan. Kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita datangi sebelumnya. Siapa sih yang gak suka jalan-jalan ya kan? Tapi kebanyakan dari kita kalau udah mikir tentang jalan-jalan, mikir keliling dunia, mikir ke luar negeri, itu pasti yang terbesit di dalam pikiran kita itu adalah aduh, uang dari mana ya? Atau aduh, masa bisa sih aku bisa belajar di luar negeri, toh kemampuan aku ini pas-pasan kayak gitu. Nah, itu juga pernah mampir dalam hidup aku. Apalagi nih kalau kita lagi buka sosial media, salah satunya Instagram, pasti tuh kita sering banget ngelihat artis-artis ataupun selebgram mereka posting jalan-jalan mereka ke luar negeri, atau bahkan saat kita lihat TV acaranya traveling, dan biasanya juga travelingnya ke luar negeri gitu kan. Nah, saat itu aku mikir gitu, wah, apa bisa ya aku kayak mereka, apa bisa ya aku pergi ke luar negeri gitu, apalagi dengan kondisi keuangan yang kayak gini, dan juga mau dapat beasiswa juga, aduh bahasa Inggrisnya kacau balau, otak juga pas-pasan. Jadi ya kayak yang bisa nggak ya, di tengah-tengah rasa insecure dan juga rasa tidak percaya diri akan bisa menggapai impian itu, alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah lewat akunnya Wirda Mansur. Pasti teman-teman ini terutama yang cewek udah tahu kan Wirda Mansur. Beliau putrinya Ustadz Yusuf Mansur. Dan di sana beliau itu sering banget ngemotivasi kita buat berani bermimpi. Salah satunya mimpinya beliau itu adalah pingin keliling dunia. Dan salah satunya untuk menggapai impian tersebut adalah lewat sholawat. Nah, saat aku tahu atau baca itu, aku tuh kayak ngerasa, oh, kalau uang mungkin aku nggak punya, kalau otak aku nggak mampu gitu, tapi aku kan punya Allah. Itu kayak diingetin lagi gitu loh. Nah, bagaimana caranya kalau kita pingin agar Allah mengabulkan doa-doa kita? Nah, salah satunya adalah dengan sholawat. Dan bukan cuma dari Wirda Mansur aja, aku juga banyak nyari-nyari juga referensi tentang motivator-motivator yang juga traveler yang udah keliling dunia gitu. Nah, salah satunya yang aku suka itu adalah Mbak Claudia Kaunang. Nah, di situ beliau pernah nulis kayak gini. Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar uang kita, tapi seberapa besar iman kita kepadanya. Nah, itu juga salah satu yang memotivasi aku juga gitu ya, bahwa Allah itu tidak melihat gitu loh, tidak butuh uang kita, tidak butuh kepandaian kita, tidak butuh apapun dari kita. Tapi justru seberapa besar sih keyakinan kita kepada Allah, seberapa besar sih rasa percaya kita kepada Allah, baik sangka kita kepada Allah. Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya supaya kita bisa mewujudkan impian kita untuk bisa keliling dunia. Nah, tips yang pertama yang jelas adalah satu, yaitu banyakin sholawat, banyakin berdoa kepada Allah. Kita minta dengan sepenuh hati kepada Allah apapun impian kita. Salah satunya adalah kalau teman-teman juga punya impian kayak aku, pengen keliling dunia, sebut aja negaranya sambil kita perbanyak baca sholawat.
Nah, yang kedua itu adalah kita melangkah apapun yang bisa kita lakukan. Nah, kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, yang bisa aku lakukan saat itu adalah yang pertama adalah satu, bikin paspor. Kita mau haji aja juga butuh paspor kan. Nah, jadi bikin paspor itu adalah menurut aku salah satu langkah nyata kita bahwa kita bener-bener bersungguh-sungguh gitu loh terhadap impian kita. Jadi yang pertama aku lakuin adalah bikin paspor. Kemudian yang kedua adalah belajar tentang dapetin tiket pesawat yang murah, ataupun nyari-nyari info gimana sih supaya kita tuh dapet tiket pesawat yang murah gitu. Nah, salah satunya yang aku tahu itu adalah program kursi gratisnya AirAsia. Jadi aku ngikutin tuh dan baca-baca dari berbagai blog, dari tulisan-tulisan orang lain tentang bagaimana caranya mendapatkan kursi gratis dari AirAsia. Nah, dari pengalaman yang udah aku cari gitu ya, kalau kita pingin dapat kursi gratisnya AirAsia itu kita harus nge-follow akun sosial medianya. Dan dalam 1 tahun itu AirAsia itu buat 4 kali periode kursi gratis gitu. Nah, kalau kita dapat tiket itu, nah kita tuh bakal dapat kursi gratis, dimana kita tuh cuman bayar pajak bandara doang. Nah, saat itu aku dari Bali ke Jepang itu bayar Rp900.000. Padahal kalau kita lihat tiketnya dari Indonesia ke Jepang itu biasanya itu 4 juta sampai 5 juta ke atas. Nah, itu aku cuman bayar Rp900.000 aja. Nah, jadi kita tuh bergerak atau berikhtiar dari dua sisi gitu. Kita berikhtiar langit dengan berperbanyak baca sholawat, dan kita juga ikhtiar secara duniawinya gitu. Kita bergerak, jangan males. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau kita pingin dapat beasiswa ke luar negeri, ya udah kita browsing sebanyak-banyaknya tentang info beasiswa. Kemudian kalau kita pingin cuman traveling aja, kita bisa cari informasi tentang tiket pesawat murah, kita bikin paspor dulu, kemudian kita cari tahu negara itu kayak apa sih budayanya, bahasanya kayak apa. Nah, itu jadi kita tuh bergerak gitu loh, melakukan apa yang bisa kita lakukan sambil terus perbanyak baca sholawat. Dan alhamdulillah akhirnya tahun 2018 aku bisa pergi ke Jepang. Aku berangkat ke Jepang, dan salah satu keajaibannya gitu ya, yang tidak aku sangka-sangka adalah aku ditawari oleh 2 orang Jepang untuk tinggal bareng sama mereka. Jadi aku gak cuma traveling, tapi aku bisa belajar langsung dari mereka. Dan ini juga penting buat teman-teman semua. Setiap impian kita harus kita niati dengan hal-hal yang baik gitu. Jangan diniatin pingin keliling dunia, pingin traveling ke luar negeri cuman pingin buat pamer, ataupun pingin membuktikan diri, atau pingin mendapat pengakuan dari orang lain. Jangan kayak gitu. Tapi kita niatkan untuk satu, belajar karena kalau kita pergi ke luar negeri itu banyak banget yang bisa kita pelajari, terutamanya ilmu-ilmu kehidupan gitu loh, bagaimana kita survive untuk menghadapi orang lain. Jadi yang aku nih yang awalnya introvert, yang gak berani ngomong sama orang lain, itu karena kita di luar negeri ya, jadi kita harus mau gak mau harus berinteraksi dengan orang lain, mengimprove bahasa asing kita juga gitu, mempelajari budaya mereka. Jadi yang nomor satu niat yang aku tanamkan adalah pingin belajar. Yang kedua itu adalah, tapi ini seharusnya yang pertama ya, adalah niat untuk memperbanyak jejak-jejak ibadah kita di buminya Allah ya. Jadi saat itu aku bener-bener niatin untuk aku pingin sholat di berbagai macam belahan dunia gitu. Jadi gak cuma sholat di Indonesia aja gitu, tapi juga pingin ngerasain sholat di masjid di seluruh penjuru dunia. Nah, jadi niatnya yang baik-baik aja gitu. Jangan niat untuk pamer atau yang lain, tapi niatkan paling enggak yaitu tadi, belajar di kehidupannya luar negeri itu kayak apa. Dan juga yang kedua adalah berniat untuk memperbanyak jejak-jejak langkah-langkah ibadah kita di seluruh penjuru buminya Allah. Dan ini poin yang paling penting,
yaitu manfaat kita kalau kita bisa tinggal ataupun pergi ke luar negeri itu apa sih? Nah, kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, yang pertama itu adalah aku benar-benar belajar bersyukur menjadi seorang muslim yang tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena saat kita pergi ke luar negeri, apalagi di negara minoritas muslim, maka kita tuh akan ngerasain yang namanya betapa susahnya gitu loh mau beribadah, karena ya namanya minoritas gitu ya. Jadi kalau di Indonesia kan beberapa meter itu udah kita nemu masjid kan, tapi kalau di luar negeri apalagi di Jepang waktu itu ketemu masjid aja tuh rasanya ya Allah bersyukur banget. Dan juga mau beribadah kayak sholat gitu, kita tuh harus bener-bener effort, kita harus bener-bener usaha gitu. Bisa jadi nih ya, saudara-saudara kita yang tinggal di luar negeri, apalagi di negara yang minoritas, mungkin mereka tuh punya jihad yang lebih besar gitu loh, karena mereka mau beribadah aja tuh butuh usaha, butuh pengorbanan gitu. Jadi ya itu tadi, yang pertama adalah sangat bersyukur menjadi seorang muslim yang tinggal di Indonesia, dimana kita beribadah itu sangat-sangat mudah, dan juga belajar untuk menghargai atau toleransi terhadap kaum minoritas. Nah, jadi di Jepang itu meskipun aku seorang muslim, host family aku yang ngizinin aku untuk tinggal bareng mereka, itu mereka tuh sangat toleransi banget gitu. Mereka tuh paham kalau mereka masak gitu pasti dibedain gitu, masakan untuk aku tuh dibedain, kayak yang mereka tuh tahu gitu loh, makanan untuk seorang muslim tuh halal itu kayak gimana tuh mereka tahu. Dan juga kayak nyediain juga tempat untuk kita beribadah. Jadi di sana aku juga belajar tentang bagaimana sih toleransi terhadap minoritas. Jadi kita di Indonesia juga harus kayak gitu terhadap saudara-saudara kita yang minoritas. Kita juga harus mempunyai toleransi yang tinggi, kita harus menghormati dan menghargai mereka. Dan manfaat yang kedua itu adalah aku ngerasain yang namanya aku melatih rasa kepercayaan diri aku. Jadi sejak aku pulang dari Jepang itu, aku ngerasa rasa insecure aku itu rada berkurang. Karena waktu aku pergi ke Jepang itu aku kan sendirian, bener-bener sendirian. Pertama kalinya juga naik pesawat, jadi aku tuh bener-bener belajar survive gitu, belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena mau nggak mau, ya supaya kita tetap bisa bertahan ya harus tanya-tanya ke orang kan, kayak yang mau ke tempat mana kita juga harus tanya gitu. Jadi saat itu aku melatih rasa kepercayaan diri aku, dan juga aku melihat orang-orang Jepang itu kan berpenampilannya tuh menarik gitu ya. Di sana aku juga belajar. Jadi waktu aku pulang ke Indonesia, aku tuh juga kayak belajar bagaimana sih berpenampilan menarik gitu. Sampai akhirnya finalnya gitu, produknya itu adalah aku berani bikin channel YouTube. Ini juga salah satu berkat dari aku pulang dari Jepang. Dan yang ketiga adalah aku belajar Islam dari orang Jepang. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku melihat akhlaknya orang Jepang itu Masya Allah bagus banget gitu loh. Apalagi aku kan tinggal bareng mereka gitu ya, bareng keluarga Hitoshi. Nah, keluarga ini tuh bener-bener ya Allah baik banget. Saat itu aku bareng sama orang Jerman namanya Noah. Saat itu kita kayak lagi di meja makan, lagi makan malam bareng. Dan saat itu Noah itu tanya kepada Tuan Hitoshi ini, kenapa beliau itu mau menerima kita gitu, mau menerima orang asing untuk tinggal bareng mereka. Mereka kasih makan, mereka ajak kita untuk jalan-jalan, mereka yang bayarin gitu. Kenapa kok mereka mau melakukan kayak gitu? Nah, di saat itu Tuan Hitoshi itu bilang bahwa beliau itu kan seorang yang suka traveling juga. Nah, saat beliau traveling dan juga pernah traveling ke Indonesia juga, setiap beliau traveling itu beliau merasa orang-orang itu sangat baik kepada beliau. Jadi beliau itu merasa harus berbuat baik juga kepada orang lain gitu. Jadi apa ya? Bagi beliau itu karena dia telah mendapatkan kebaikan, maka dia juga harus memberikan kebaikan kepada orang lain gitu.
dia juga pingin merasakan bagaimana sih rasanya kebahagiaan memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah di situ tuh aku merasa sangat-sangat tersentuh gitu. Apalagi mereka itu kan kebanyakan kayak ateis gitu ya, nggak punya agama gitu. Dan mereka juga nggak terlalu peduli dengan konsep surga neraka gitu. Jadi bagi mereka ya udah setelah meninggal ya udah gitu. Tapi mereka punya prinsip-prinsip hidup yang sangat baik gitu. Udah sering banget kan kita tahu bahwa Jepang itu negaranya bersih banget. Padahal mereka itu nggak punya atau nggak kenal hadis kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang punya hadis itu kan kita gitu loh. Tapi yang mempraktekkan justru menurut aku kebanyakan orang Jepang, karena mereka tuh sangat-sangat peduli dengan kebersihan. Dan juga mereka tuh jujur banget. Saat itu HP aku pernah ketinggalan di stasiun, dan waktu itu aku dipanggil gitu bahwa HP aku tuh ketinggalan. Nah, udah jujur juga mereka tuh punya empati yang tinggi. Dimana saat misalnya waktu itu aku tanya ke seorang wanita parubaya, aku tanya di mana halte bus. Nah, beliau saat itu bukan cuma ngasih tahu arahnya, tapi beliau nganterin langsung gitu sampai aku naik bus. Jadi mereka tuh rasa empatinya tuh sangat-sangat tinggi gitu loh. Pantesan aja kriminalitas di Jepang itu sangat minim. Jadi ya, aduh, pokoknya worth it banget kalau kita bisa pergi ke luar negeri gitu. Entah itu mau belajar, entah mau traveling, itu insya Allah worth it banget. Nah, buat teman-teman yang nanya gimana caranya aku bisa ketemu sama host family, itu adalah aku dengan menggunakan aplikasi Couchsurfing. Bacanya gimana ya? Couchsurfing. Kalian cari aja aplikasi itu. Nah, aplikasi tersebut itu adalah aplikasi buat traveler di seluruh penjuru dunia untuk kita berinteraksi gitu. Jadi kalau kita pingin tinggal bareng mereka, kita tuh kayak ngirim pesan kepada mereka bahwa kita tuh pingin tinggal bareng mereka. Dan alhamdulillah waktu aku pergi ke Jepang itu ada dua yang menawarkan. Yang pertama ada Nanako. Cuman Nanako ini kan seorang guru internasional gitu ya. Beliau ngajar di sebuah sekolah internasional. Jadi saat aku kesana, beliau tuh kayak waktu dia pergi ke luar negeri gitu. Jadi waktu itu aku batal tinggal bareng Nanako. Nah kemudian yang Tuan Hitoshi ini, beliau menawarkan, bukan aku yang apply gitu ya, tapi beliau yang menawarkan untuk tinggal bareng beliau. Dan alhamdulillah aku sangat-sangat berterima kasih kepada beliau. Beliau mengajarkan aku banyak hal dan juga mengenalkan Jepang kepada aku sama Noah waktu itu. Jadi di sini aku juga bikin video, aku dedikasikan untuk beliau. Terima kasih kepada Tuan Hitoshi Nishitani dan juga keluarga. Dan sebagai timbal baliknya gitu ya, aku udah pernah jadi seorang yang tinggal bareng host family, maka aku juga pengen jadi seorang host gitu, yang nge-hosting mereka. Dan saat itu aku ada salah satu traveler dari Brazil, Evelyn. Nah, kalau kalian ngikutin Instagram aku di @dinapuci13_, di situ aku pernah posting kan foto bareng seorang bule. Nah, beliau dari Brazil saat itu pergi ke kota aku, dan aku ajak jalan-jalan sama beliau dan mengenalkan Indonesia kepada beliau. Dan di situ juga aku ngerasa, wah, jadi tambah teman lagi gitu loh dari seluruh penjuru dunia. Kan kita sama Allah disuruh kan berkenalan antar suku, antar bangsa, untuk kita saling mengenal. Kita ambil sisi-sisi yang positif dari mereka, dan kita juga harus filter yang negatif-negatif dari mereka. Jadi kita tuh terus belajar gitu loh. Belajarnya nggak cuma di bangku yang formal, tapi kita juga bisa belajar secara informal dari kita traveling ke luar negeri. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jadi intinya itu adalah kalau kita pingin keliling dunia, kita pingin ke luar negeri, entah traveling ataupun apapun,
langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah sholawatin aja. Jadi maksudnya sholawatin aja itu adalah kita banyak baca sholawat. Misalnya kita baca nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai 1000 kali. Nah setelah kita baca sampai 1000 kali, kita berdoa sama Allah tentang impian kita. Misalnya nih, ya Allah, hamba pingin bisa pergi ke, sebutin aja negara impian kita gitu. Nah kemudian yang kedua adalah lakukan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya adalah langkahnya kita bikin paspor dulu, kita cari tiket pesawat dulu, bahkan kalau bisa kita pesen aja dulu gitu. Gak peduli kita lagi punya uang atau enggak. Itu yang pernah aku lakuin. Jadi pernah waktu itu ada booking pesawat gitu ya. Nah saat itu aku booking dulu gitu. Padahal aku nggak punya uang, tapi ya udah gitu, booking aja dulu, nggak ada salahnya kan. Nah kemudian ya udah itu, sholawatin aja dan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan mungkin ada yang sempet nyeletuk gitu ya, pernah ada yang komen kayak gini, kenapa kok enggak impiannya tuh pingin haji atau umroh gitu. Nah tenang aja teman-teman, itu adalah salah satu impian yang wajib yang ada di dalam doa aku juga. Dan aku kalau masalah itu haji atau umroh itu aku pinginnya tuh gak cuma aku sendirian gitu loh, tapi ngajak keluarga besar aku, terutamanya kalau bisa bukan aku dulu yang berangkat tapi orang tua aku. Jadi doakan ya, semoga doanya juga kembali kepada teman-teman semua, amin amin ya rabbal alamin. Ya udah, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya insyaallah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.